Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen pada mata kuliah manajemen farmasi. Nah, di sini apa itu sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi itu adalah sistem yang dia itu mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi gitu dari beberapa sumber, dari semua sumber, menggunakan berbagai media untuk menampilkan suatu informasi. Nah, bagaimana dengan sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen ini biasanya dia adalah suatu sistem yang berupa software gitu ya, yang diinstal ke komputer, kemudian yang dipakai untuk yang diaplikasikan untuk apotek ataupun untuk instalasi farmasi di rumah sakit atau sistem informasi manajemen keseluruhan di rumah sakit untuk memudahkan kita human gitu untuk bagaimana supaya menyajikan informasi yang mendukung manajemen dan juga mendukung dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Nah, di sini sistem informasinya ya dia bisa menyimpan, mengambil, mengolah, mengkomunikasikan dan juga menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Apa saja perangkat sistem informasi yang biasanya digunakan di rumah sakit atau di apotek? Nah, itu menggunakan kalau hardware itu adalah harus ada fasilitas komputer, printer, teknologi jaringannya. Nah, softwarenya bisa menggunakan Windows, Linux atau Microsoft Office, antivirus dan printware-nya itu harus ada SDM atau personal IT-nya yang mengurusi. Kemudian ada datanya. Datanya itu biasanya diperoleh dari data pasien, atau data pembelian obat, atau data faktur, dokumen transaksi, dan lain-lain. Untuk prosedurnya itu menggunakan SOP dan juga manual book. Nah, peran dasar dari sistem informasi ini dia mendukung proses dan juga operasi pelayanan atau bisnisnya dan juga mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan juga manajernya serta mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi misalnya sistem informasi manajemen di mana nanti di situ ternyata resepnya ya, resep itu kan sekarang sudah mulai diketik gitu kan, ada resep online gitu yang dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemennya. Kemudian nanti ternyata bisa ketahuan, oh ternyata resep yang paling banyak ditebus atau yang paling banyak diresepkan itu adalah obat apa. Nah, itu bisa menjadi suatu informasi ketika diolah. Nah, kemudian bisa untuk menjadi dasar pengadaan gitu. Jadi kalian dari data tersebut bisa tahu oh, pengadaan kedepannya untuk obat ini karena dia banyak diresepkan nantinya berapa. Nah, itu guna sistem informasi. Nah, untuk pengelola sistem informasi itu sendiri ada dari operator. Nah, operator itu nanti pemrosesan transaksi dan juga respon permintaan. Kemudian low management itu nanti lebih ke perencanaannya. Middle management lebih ke perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Nah, top management itu nanti lebih ke dia yang merencanakan secara strategis dan juga kebijakan dan pengambilan keputusan dari sistem informasi yang sudah diolah itu tadi. Lalu manajemen informasi ini gunanya adalah untuk memperoleh informasi dan menggunakannya dengan efektif dan efisien serta mana saja. Jadi memfilter mana saja informasi yang pantas untuk disampaikan dan juga mana informasi yang tidak pantas untuk disampaikan. Kemudian mengapa sih kita kok perlu komputerisasi? Kenapa kok sudah harus menggunakan sistem informasi yang terintegrasi ke dalam sistem organisasi baik itu rumah sakit maupun apotek? Ya karena bisnis itu sudah semakin berkembang, kemudian informasi semakin cepat gitu ya. Dan kemudian pergerakan juga semakin cepat, makanya untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan, dalam membuat kebijakan, ya kita tetap butuh everything is based on the data dan data itu diolah
dan kemudian disajikan gitu. Nah, disajikan itu nanti berguna untuk mengambil keputusan yang cepat dan juga secara tepat gitu ya. Nah, itu kenapa kok perlu komputerisasi dan juga teknologi informasi di organisasi kita. Selain itu juga menyimpan datanya itu bisa lebih efektif, kemudian juga datanya itu disimpan secara digital, secara online, jadi tidak mudah hilang, tidak perlu pakai rekam medis yang pakai kertas, dan juga kalau sudah bertahun-tahun tuh nanti tidak bisa dibuka lagi. Nah, kalau dengan komputerisasi segala sesuatunya mudah gitu untuk dibuka kembali gitu. Kemudian juga untuk membuat laporan juga bisa cepat, bisa tepat, dan keuntungannya efektif dan efisien yang jelas. Data yang disimpan itu juga lebih banyak dan juga bisa cepat, tepat, dan akurat. Kemudian untuk pengolahan data manualnya, nah pengolahan data manual itu biasanya mudah terjadi kesalahan, kemudian juga tidak efektif, tidak efisien, dan juga arsipnya, kertasnya itu banyak banget nanti yang dibutuhkan kalau pengolahan datanya manual itu. Kemudian proses datanya tidak maksimal gitu ya, dan juga sering terjadi kesalahan perhitungan kalau menggunakan sistem yang manual. Oleh karenanya ya kita karena zaman juga sudah berkembang, teknologi sudah semakin berkembang ya, sebaiknya kita juga beradaptasi terhadap perubahan zaman tersebut itu ya. Caranya dengan menginternalisasi, mengaplikasikan komputerisasi gitu di lingkungan organisasi, rumah sakit atau perusahaan kita atau apotek. Kemudian tujuan keamanan sistemnya itu adalah tujuan kerahasiaan, yaitu adalah melindungi data dari pihak yang tidak berwenang. Ketersediaannya adalah menyediakan data bagi pihak yang berwenang dalam artian pengambil kebijakan, dan juga integritas, yaitu terintegrasi terhadap semua kebutuhan organisasi. Nah, contoh sistem informasi manajemen apotek itu adalah seperti ini gitu ya. Bisa menggunakan PHP, HTML, dan juga CSS. Nah, nanti bisa dibaca sendiri di sini bagaimana input, proses, dan juga outputnya. Kemudian ini di sini juga desain sistemnya itu bisa menggunakan ini data flow diagram. Kalau ini sebenarnya ini untuk mengenalkan kalian saja bahwa kurang lebihnya sistem informasi manajemen apotek itu misalnya seperti ini, tapi tidak menuntut kalian gitu untuk tahu secara teknisnya seperti apa, karena ini kerjaannya orang IT ya, ini kompetensinya orang IT. Setidaknya kalian tahu nanti cara menggunakannya dan tahu cara memanfaatkannya seperti apa gitu. Kemudian ini dari misalnya ini adalah form master obatnya. Nah, nanti dari sistem informasi manajemen apotek itu nanti bisa di manajemen gitu loh, terkomputerize gitu loh, sejak dari misalnya penerimaan resep, kemudian juga sejak dari pemesanan obat sampai penerimaan obat, kemudian juga nanti penjualan obat itu nanti juga sudah ada laporan hutangnya, laporan laba ruginya, laporan penjualan, pemberian, itu sudah terotomatisasi di sistem informasi manajemen ini. Jadi jelas lebih memudahkan gitu, termasuk stok opnam itu juga lebih termudahkan dengan ini. Nah, kemudian juga nanti ada form bukti barang masuknya, pemasukan pengeluaran itu juga nanti sudah dimasukkan ke sistem gitu ya, sudah otomatisasi dari sistem. Kemudian juga ini ada laporan BPJS-nya, laporan konsinyasi, laporan pembeliannya itu juga masuk ke dalam sistem informasi manajemennya yang terkomputerisasi lah tadi itu. Jadi Jadi ini gambaran ya adik-adik sekalian, ini adalah gambaran sistem informasi manajemen pada apotek, pada suatu contoh apotek berbasis website gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri gitu atau dipelajari sendiri, kurang lebihnya contohnya adalah seperti ini. Ya, begitu ya adik-adik sekalian. Nanti bila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WhatsApp.
Ya, sekian dari Ibu tentang sistem manajemen ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.